Kelihatan ya, ini saya ya. Lihat, Pak. Oke, baik, makasih ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya mau menganalisis ekonomi politik, ya, political market kabinet mendatang ya. Bagaimana? Saya rekam sedikit ya. Bagaimana kemungkinan proses itu yang akan terjadi pada proses ekonomi politik kabinet mendatang ya. Yang pertama ya, saya meninjau dari perilaku politik ya. Ini kesimpulan dulu ya, langsung kesimpulan ya. Perilaku politik kita pada saat ini terjebak ke dalam perilaku budget maximizer akut ya. Itu maximizer ya, salah nulisnya, akut. Ya. Nah, budget maximizer perilaku ini sebenarnya wajar ya. Jadi andaikan seorang politisi terpilih di dalam pemilihan ya, dapil A, dapil B dan seterusnya, maka dia pasti akan memaksimumkan budget ya untuk kesejahteraan konstituen yang dimiliki ya. Ini teori perilaku dari public choice ekonomi politik ya, rational choice ya. Nah, itu terjadi, perilaku ini akan bagus biasa seperti seorang pengusaha memaksimumkan profit dalam pasar yang sehat, maka ekonomi akan tumbuh, inovasi akan berkembang. Tapi dalam pasar yang sakit akan terjadi macam-macam masalah, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, sosial yang chaos ya, dan macam-macam ya. Nah, sekarang budget maximizer ini, perilaku politik ini terjadi pada situasi politik Indonesia yang mengalami backsliding berat. Ini fenomena tidak hanya kita, tapi negara lain juga. Ya. Nah, akibatnya ya sekarang pada masa Jokowi sudah terjadi check and balances mati. Nah, ini apakah berlanjut atau tidak? Kalau koalisinya menyeluruh tinggal PDIP, PKS gabung, atau itu 80% seperti yang dulu, maka political marketnya tidak akan sehat. Jadi Jokowi yang lemah lembut begitu bisa mencekik lawan politiknya, ya enggak? Demonstran yang terbunuh dibiarkan, ya, kasus kilometer 50 hilang, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, dalam seperti ini akan muncul politisi, bukan politisi negarawan, tapi politisi demagog. Demagog itu ya demagog apa bahasanya ya, yang mementingkan dirinya sendiri. Ya. Jadi sekarang ini saya ikut ceramahnya Prof. Jimli kemarin diskusi. Ada dua isu besar yang akan panjang. Yang pertama etika politik. Nggak ada sekarang etika politik. Ya presiden dikritik zaman dulu Pak Harto dikritik satu kali oleh Tempo itu seluruh negeri ribut dan berhenti. Ya. Nah ini Jokowi dihajar oleh Tempo, dikritik berat belasan kali, puluhan kali ya menter aja. Yang bereaksi menghajar ya rayap-rayapnya itu relawannya dan seterusnya. Nah itu salah satu penyakit yang terjadi ya termasuk korupsi tinggi ya. Nah apa coba sedikit jadi kalau posisi seperti ini akibatnya maka partai-partai akan menduduki posisi pos-pos menteri untuk mengeruk uang ya dan politik yang sekarang menurut saya lebih dahsyat ya daripada waktu sebelumnya. Saya masih pernah itu di awal reformasi untuk kampanye ya hanya habis ratusan juta saja untuk bendera ya dan lain-lain. Nggak tahu Mimi habis berapa miliar, puluh miliar Mimi ya untuk nggak kampanye. nyampe. Ya, jadi ini kantong dari APBN itu akan berat ya, akan dikuras oleh para demagog yang akan datang. Itu kira-kira yang dengan kacamata teoritis, teori ini kan alat seperti kamera untuk mengincar perilaku ya, mengincar fenomena ya, pemandangan politik ya. Nah, sedikit untuk teman-teman yang mahasiswa,
budget maximizer ini adalah model ya yang ekonomi politik. Ini saya memperkenalkan saja sekaligus akademik sedikit. Ini yang memperkenalkan itu William Niskanen. Ya. Jadi ini berlaku di public administration, politik, birokrasi, pemerintahan. Ya. Ini masuk dalam mazhab rational choice. Jadi ekonomi dan politik itu jadi kalau multidisiplin itu disiplin satu-satu kombinasi saja. Tapi kalau interdisiplin, politik dan ekonomi jadi satu menimbulkan mazhab baru yang namanya rational choice atau public choice. Ya. Nah sekarang according to the budget maximizing model teori ya, rational bureaucrat and politician will always and everywhere seek to increase their budget in order to increase their own power. Karena itu ada pork barrel di Amerika, nggak apa-apa ya, senator yang datang dari NTB memperbanyak di satu negara bagian Nevada atau California, memperbanyak budgetnya untuk kesejahteraannya. Nah, memang itu tugasnya itu. Nah, dalam kondisi yang sehat, budget yang ditarik sana-sini itu akan dikontrol oleh proses-proses politik yang namanya check and balances. Ya, this may contribute to the state growth and potentially reducing social efficiency. Kalau tidak ada check and balance, efisiensi kurang, ya salah pengelolaan APBN dan lain-lainnya. Nah, dalam dunia politik ya dan birokrasi, jika tidak ada check and balances, maka perilaku akan membuat budget rusak, inefisiensi, dan secara mandek, salah kelola. Ya. Itu. Nah, contoh Argentina tahun 80-an ya. Jadi begini, bandingkan market dan political market. Ya, ini satu sistem, satu model, satu teori. Ya. Nah, political market itu adalah pertukaran kontrak ya antara politisi dengan rakyat. Ibu Mimi itu, Mbak Mimi ini kontrak. Ya, nanti masyarakat memilih sebagai senator DPD, nanti punya tanggung jawab, kewajiban untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan peningkatan pendidikan, budget daerah, kesehatan dan lain-lain. 5 tahun harus membayar kontrak itu karena rakyat sudah memilihnya. Nah, di dalam market juga kontrak. Tapi pasar itu otomatis mendapatkan kontrol otomatis kalau kita tidak efisien, sakar PDW, harganya tinggi. Kalau harganya tinggi, perusahaan kita bangkrut. 1000 perusahaan lain nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi ada sunatullah, Tuhan yang mengatur pasar itu ya. Nabi Muhammad tidak memperkenankan membeli barang dicegat di jalan, tapi datang ke pasar supaya bisa melihat harga-harga yang sepadan. Nah, political market, kalau ada perilaku budget maximizer, ya, maka padanannya untuk mengontrol harus diciptakan kontrol check and balances. Nah, sekarang check and balance-nya nggak ada. Seperti Jokowi semau gue, ya nggak? Sehingga dia kuat dan sampai akhir pemerintahan maksudnya itu kuat sampai sekarang, ya. Nah, mengapa kuat? Ketika ada kritik, maka rayap-rayapnya keluar, itu relawannya, ya buzzer-buzzernya keluar. Itu fenomena baru yang saya kira merupakan distorsi sekaligus kejahatan di dalam politik. Ya, jadi sekarang ada relawan dipelihara ya oleh Presiden Jokowi, itu dipelihara rayap-rayap itu. Dia punya pasukan, punya pegawai negeri, punya polisi, punya tentara, punya intel, ya dipakai juga, rayap juga dipakai. Jadi ini demokrasinya selain backsliding juga busuk, ya. Karena ada di bawah karpet itu dihidupkan ya underground politik ya. Underground itu kalau dalam ekonomi ya narkoba, perampokan dan lain-lain ya. Nggak bayar pajak kalau dalam ekonomi. Nah, ini underground politik oleh Jokowi dipelihara. Nah, sekarang kalau ini terjadi ya kalau demokrasinya seperti yang Jokowi sekarang, maka tidak sehat ya. Saya kira Prabowo itu harus melepaskan dari subordinasi Jokowi supaya sehat, sebab secara intelektual lebih paham Prabowo ketimbang Jokowi ya dalam konteks demokrasi, internasionalisme dan seterusnya ya. Jadi ini political marketnya itu nggak ada check and balance, rusak. Jadi itu ya. Nah, selain budget maximizer itu
politisi itu juga empire building, ya, baik di perusahaan maupun di dalam politik, ya. Nah, praktek empire building ini ada sekarang dan kuat. Dan kemudian partai-partai politik itu menjadi demagog. Demagog itu ya apa bahasa Indonesia ya nggak tahu ya. Pokoknya pemimpin yang semaunya sendiri, dia memelihara pengusaha untuk support dia ya di bawah tanah underground, ya enggak, nepotisme dan seterusnya ya. Jadi nepotisme sekarang menjadi masalah karena situasi politik backsliding seperti ini ya. Sebenarnya Kennedy kan ada yang senator juga, itu kan nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi di dalam konteks Jokowi sekarang berkaitan dengan etik juga, kemudian MK-nya dipelintir, itu menjadi masalah dan perdebatan yang luar biasa, bukan hanya mahasiswa tapi juga guru besar ya. Saya kira kalau nanti terjadi ya seperti itu, maka negara kabinet akan menerapkan populisme naif ya. Ya itu harus kita koreksi ya, makan siang gratis mungkin kalau 400 triliun bertahap ya, apakah itu 200 dulu, 200 dan seterusnya. Ya dipilih dulu yang kemiskinannya tinggi ya. Di tempatnya Senator Mirah Midadan dulu ya, supaya kan nggak bisa dong 15.000 itu masuk ke sekolah unggul di Pondok Indah, nggak bisa 15.000 itu jadi apa? Kan tidak bisa ya. Saya kira itu kesimpulannya apa? Jadi dengan check and balances lemah ya, rusak, partai politik masih dalam kondisi distrust, maka pos menteri khusus yang sensitif jadi objek, kemungkinan besar jadi objek korupsi partai atau oknum partai, harus lepaskan dari partai. Karena apa? Karena distrust, posisinya distrust ya. Jadi Kementerian Keuangan tidak boleh ya diserahkan kepada partai. Nanti itu menjadi ATM, dikuras. Kan apalagi sekarang KPK-nya lemah ya. Dan juga Kejaksaan Agung nanti ada di bawah subordinasi presiden dan wakil presiden atau di bawah subordinasi partai ya, sehingga hukum tidak berjalan. Nah, karena itu nanti akan jadi republik pisang seperti Argentina saya sebut tadi. 1870-an sudah maju, tetapi sudah 1 abad, 1,5 abad nggak maju-maju ya. Itu karena salah kelola ya. Seperti contoh Menteri Keuangan. Kalau Bappenas so and so ya, karena dia nggak punya kekuasaan lagi ya. Bappenas sudah tidak punya kekuasaan lagi, cuma jadi lembaga riset ya.